أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Shadaqallahul azim. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat Ali Imran ayat 49. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Rajulun la lisanul lahu wala qalba wa huwal asil urrul gobiyu fahdhar an takuna minhum wala takum fihim fa innahum ahlul adabi. 1. Orang yang tak berlisan dan tidak berhati, yaitu orang yang durhaka. Hati-hatilah, jangan sampai engkau seperti mereka. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 6-7 dan juga di surat Az-Zumar ayat 71-72. Yang kedua,
rajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiku bil hikmati wala ya'malu biha yad'un nasa ilallahi ta'ala wa huwa yafirru minhu fab'ud minhu bi alla yahfadoka bila dhi lisanihi fatah rukuka naru ma'asihi wa taqtuluka najhu qalbihi. Yang kedua, orang yang berlisan tapi tidak berhati, sehingga ia berbicara dengan hikmah atau ilmu dan kata-kata mutiara, tetapi tidak mengamalkannya. Ia mengajak manusia beriman dan beramal soleh serta takwa kepada Allah, sementara dia sendiri menjauhi Allah. Jauhilah mereka supaya kamu tidak tertipu oleh keindahan perkataan mereka yang bisa membuatmu terbakar oleh kemaksiatan atau terbunuh oleh kebusukan hati mereka. Bisa dilihat nanti di surat Al-Baqarah ayatnya ayat 8 sampai 20 dan juga di surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Mudah-mudahan umat yang seperti ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taubatan nasuha. Surat Al-Baqarah 207 sampai 208 dan surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisanin wa huwa mu'minun satarahullahu ta'ala an khalqihi wa basarihu bi'uyubi nafsihi wa nawwara qalbahu wa arrafahu gawaila mukhalatatin nasi wa syu'mal kalami fahada rajulun waliyullahi ta'ala mahfudun fi sitrillahi ta'ala fal khairi kullul khairi indahu fadunaka wa mukhalatahu wa khidmatahu fayuhibbukallahu ta'ala. Yang ketiga, orang yang memiliki hati tetapi tidak memiliki lisan, yaitu mukmin yang pandangannya ditutupi oleh Allah dari kejelekan makhluknya dan Allah memperlihatkan aib dirinya, hatinya terang serta pandai bergaul, orang ini termasuk wali Allah, maka bergaullah engkau dengannya, niscaya Allah mencintaimu. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan juga Al-Baqarah ayat 25 dan juga di surat Yunus surat ke-10 ayatnya 57 sampai 64. Yang keempat, wa rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi wa huwal 'alimu billahi ta'ala wa ayatihi istauda'allahu qalbahu ghoraiba ilmihi wa syaraha sadrahu liqaulil ulumi fahdar an tukhalifahu wa tujanibahu wa tajrukal ruju'a
ila nasihatihi thumma alam anna aslaz zuhdil ijtinabu anil maharimi kabiruha wa saghiruha wa ada'u jami'il faraidi yasiruha wa asiruha wa tarkud dunya ala ahliha qaliluha wa kathiruha man la war'a lahu la yasihhu lahu zuhdu wa man la taubata lahu la tasihhu lahul inabatu wa man la qana'ata lahu la yasihhu lahu tawakkulu wa man la tawakkula lahu la yasihhu lahu taslimu. Yang keempat, orang yang belajar dan mengajar serta mengamalkan ilmunya, ia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah dan Allah melapangkan dadanya untuk siap menerima macam-macam ilmu. Karenanya dekatilah ia untuk meminta nasihat kepadanya. Kemudian ketahuilah bahwa asal arti kata zuhud adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan, yang besar dan yang kecil, dan mengerjakan segala sesuatu yang diwajibkan, baik yang mudah maupun yang sukar, serta meninggalkan dunia kepada ahlinya yang sedikit dan yang banyak. Ada sebuah keterangan, barang siapa tidak memiliki sifat wara' maka tidak sah baginya zuhud. Barang siapa tidak bertaubat maka tidak sah baginya inabah. Barang siapa tidak qanaah maka tidak sah baginya tawakal. Dan barang siapa yang tidak bertawakal maka tidak sah baginya taslim. Ada beberapa keterangan yang perlu kita perhatikan. Satu, wara' maksudnya menjauhi segala sesuatu yang diharamkan, yang dimakruhkan dan yang subhat. Yang kedua, subhat, sesuatu yang tidak jelas hukumnya, halal atau haramnya. Yang ketiga, fattaubatu huwal qiyamu bikulli hukukir rabbi. Tobat itu ialah menegakkan segala hak-hak Allah. Yang keempat, ikhrajul qalbi min dulumatis syubuhati, mengeluarkan hati dari segala kegelapan dan kesamaran. Qanaah artinya hidup apa adanya. Tawakal ialah as-thiqatu bima indallahi wal ya'su amma fi aidin nasi, menyandarkan diri, mengharapkan sesuatu pada yang ada di sisi Allah dan tidak mengharapkan apa-apa yang ada di tangan manusia. Ketujuh, taslim ialah al-inqiyadu li amrillahi ta'ala wa tarkul i'radi fima la yulaimu, berserah diri kepada hukum Allah dan tidak menghindarkan diri dalam hal yang tidak ia setujui padanya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami sangat bergembira pada kesempatan kali ini bisa hadir kembali di BCA di Bumi, Kota Baru,
Dreorejo, Gresik, Jatim, Indonesia untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini untuk senantiasa mencintai Al-Quran, kalamullah ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berilah kami kasih sayang, berilah kami hidayah dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kami selalu berada di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbebas dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, para nabi, para rasul, para tabi'in, para sahabat, para habaib, para kiai, para ustadz. Mereka semuanya adalah saudara-saudari kami semuanya. Ya Allah, berikanlah mereka semuanya yang masih hidup panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada semuanya saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat, ayahanda kami, guru-guru kami, dan juga para santri-santri BCA yang sudah wafat, mudah-mudahan doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 49. Allah menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel agar mengatakan kepada mereka bahwa kedatangannya membawa beberapa tanda yang besar, yakni mukjizat kepada mereka sebagai penguat risalahnya. Mukjizat-mukjizat itu diantaranya: 1. Nabi Isa alaihissalam dapat membuat dari tanah sesuatu yang berbentuk burung, dan setelah ditiupnya lalu menjadi burung yang hidup seperti burung biasa dengan izin Allah. Sebenarnya Allah lah yang menciptakan hidup dalam tubuh burung itu dengan kekuasaannya ketika Nabi Isa alaihissalam meniupnya untuk menjadikan mukjizat bagi kenabiannya. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam menyatakan dirinya seorang nabi dan menampakkan mukjizatnya, Bani Israel meminta kepadanya untuk membuat kelelawar. Maka ia mengambil tanah lalu membentuknya sebagai seekor kelelawar dan ditiupnya, maka terbanglah kelelawar itu di angkasa. Kelelawar itu terbang selama orang itu masih dapat melihatnya, dan ketika sudah tidak tampak lagi oleh mata mereka, kelelawar itu jatuh ke bumi dan mati. Hal ini sangat berbeda dengan kejadian makhluk-makhluk Allah lainnya. Sudah menjadi sunnatullah bahwa mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabinya pada waktu umatnya meminta dan menjadikan iman mereka tergantung kepada mukjizat itu, maka jika kaum Nabi Isa alaihi salam meminta yang demikian kepadanya, Allah pun memberikannya. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam dapat mengobati penyakit buta dan sopak. Padahal kedua penyakit itu adalah penyakit yang sukar diobati oleh para tabib di masa itu. Meskipun ketabiban pada masa Nabi Isa alaihissalam sudah maju, telah menjadi sunnatullah pula bahwa mukjizat para nabi berupa sesuatu yang sangat terkenal pada zamannya. Umpamanya kepada Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat yang dapat menjadi ular dan menelan semua ular-ular ahli sihir. Orang Mesir pada waktu itu terkenal sekali keahlian mereka dalam ilmu sihir. Kepada Nabi Isa alaihissalam Allah memberi mukjizat dari jenis ketabiban yang melebihi kesanggupan para tabib zaman itu. Padahal mereka sudah mempunyai keahlian yang tinggi. Demikian pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sholli wa sallim alaihi, diberi mukjizat yaitu Al-Quran, karena yang dibangga-banggakan mereka pada masa itu ialah kesusastraan. Ketiga, beliau dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah. Banyak riwayat menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang telah mati. Di antaranya menghidupkan seorang anak perempuan sebelum dikubur dan menghidupkan Ya'azir sebelum busuk tubuhnya. Tetapi tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa ia menghidupkan mayat yang sudah menjadi tulang belulang. Keempat, Nabi Isa alaihissalam dapat mengabarkan apa yang dimakan dan apa yang disimpan orang di rumahnya. Perbedaan antara perkabaran gaib yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan perkabaran ahli nujum dan dukun-dukun yang kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak, ialah tukang nujum dan dukun-dukun itu mengungkapkan sesuatu dengan jalan memperhatikan sebab-sebab yang memungkinkannya mengetahui sesuatu itu. Tidak demikian perkabaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam serta oleh para nabi dan para rasul. Mereka ini tidak mencari atau berusaha mencari sebab-sebab dan tidak pula melakukan tipu daya, melainkan semata-mata pemberitahuan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Demikianlah mukjizat-mukjizat Nabi Isa yang disaksikan oleh Bani Israel. Sesungguhnya pada mukjizat-mukjizat itu terdapat petunjuk-petunjuk bagi mereka untuk membenarkan kerasulan dan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Terdapat pula pada mukjizat-mukjizat itu pelajaran untuk dipikirkan dan ditarik kesimpulannya, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata benar terhadap mereka. Mereka pun mengetahui apa yang diserukan Nabi Isa alaihissalam itu adalah benar, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka membenarkan ayat-ayat Allah, mengakui keesaannya dan percaya kepada Nabi Musa alaihissalam dan kitab Taurat yang dibawanya, tentulah mereka beriman pula kepada Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kitab Injil kepada mereka. Mudah-mudahan dengan adanya kita ini senantiasa bertafaqoh fiddin, kita akan kokoh akidah kita, kemudian syariah kita, ibadah kita, muamalah kita, dan kita akan mendapatkan kisah-kisah dari para nabi dan para rasul bersama umatnya. Mari yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi suami istri yang soleh solihah, menjadi bapak ibu guru yang soleh solihah, dan menjadi bapak ibu wali murid yang soleh solihah, dan menjadi presiden, menteri, warga bumi yang soleh solihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan bumi NKRI ini sebagai baiti jannati, sebagaimana Allah firmankan di surat Saba ayat 13 sampai 15. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin ya rabbal alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.